Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi untuk update hari ini kita ngelihat Bitcoin akhirnya di-check ya dari area resistance yang kemarin kita sempat mention. Nah by the way saya posisi lagi ada di airport, udah lagi nunggu pesawat untuk tujuan ke Singapura dan jadi ke market update. Nah teman-teman, ini posisi data daripada si PPI ya US punya kemarin itu sebenarnya mengindikasikan bahwa inflasi itu masih berpotensi untuk naik. Jadi angka yang ini yang paling signifikan, yang paling masif, kenaikannya jadi 0,7%. Meanwhile, data yang paling dipantau ini kenaikannya double ya. Jadi hampir double atau hampir 2 kali lipat. Jadi 0,3%, jadi 0,5%. Nah ini sebenarnya situasi ini menggambarkan situasi di mana big possibility untuk inflasi itu masih bisa naik. Dan kalau misalnya inflasi masih bisa naik, berarti kan resikonya kita berbicara soal the Federal Reserve untuk suku bunga itu kemungkinan akan ditingkatkan lagi. Dan memang sudah ada statement bahkan sampai di angka 6%. Tapi itu baru statement, jadi kita belum tahu pasti apa istilahnya, ini belum menjadi sebuah fakta ya. Kita baru katakan ini sebagai sebuah sentimen lah yang diciptakan. Nah teman-teman, sekarang kita bahas sedikit di price action ya. Jadi kemarin banget kita update video terakhir ya ke teman-teman sekalian. Saya sempat katakan juga bahwasannya Bitcoin itu punya kebiasaan di sini. Ya jadi kalau misalkan kalian ngelihat harganya naik sampai 25.200, itu masih ada kemungkinan reject. Lihat ya candlenya. Jadi itu sempat naik banyak, habis itu dia turun. Oke, kejadian yang sama dong terjadi kemarin. Kita ngelihat tail candle begitu panjang dan close candle-nya finally di bawah banget nih, sekitaran lebih kurang di area 20 berapa tuh? Ya, kisaran 20 ya $23.400. Nah, dengan kondisi ini sebenarnya kita melihat bahwa resiko untuk Bitcoin itu menyelesaikan 5 wave impulsif untuk wave 1 itu cukup besar jadinya. Jadi kalau kita bilang sekarang posisinya mungkin akan mengalami koreksi ABC korektif. Nah, tapi kita kan belum tahu nih ya, karena kita belum melihat ibaratnya koreksi yang major sedang berlangsung gitu. Tapi at least kalau misalkan lihat dari sini aja, ini udah kelihatan lah, istilahnya ada rejection ya dari resistance yang paling majornya ini. Ya ini udah confirm lah kalau saya bisa bilang rejection ini bisa men-trigger lebih banyak sellers untuk masuk kembali ke market. Nah anyway teman-teman, kita coba buka ya untuk chartnya. I'm gonna use di hourly. Alright, nah ini kita buka dulu yang hourly-nya. Kalau teman-teman ingat ya beberapa video terakhir kita udah sempat bahas juga soal ini ya, sebentar saya cek dulu. Make sure dulu teman-teman. This one? Oh no, this one. This one? Ya ini ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita ngelihat terbentuk broadening bottom pattern. And then dari broadening ini kita ngelihat rejection, bukan rejection lah, rebound dari area support. Itu sangat masif. Dan kalau kita lihat per sekarang, ini rejection yang terjadi ya precisely dari 25.200 yang tadi kita bahas di time frame daily menyebabkan tekanan sell yang sangat signifikan dan sangat masif per sesi Asia Open. Sekarang harga lagi ngetes ke EMA 21 dan kalau kita lihat di time frame 1 jam ya kita bisa katakan ini juga sebagai kondisi, kalau saya personally saya katakan ini sebagai kondisi inverse V formation. So biasanya yang terjadi harga akan naik cenderung korektif umumnya ya teman-teman ya, tapi tidak bisa dipastikan 100%. Cuma ini adalah probabilitas, and then kamu akan lihat nanti di area-area tertentu ya, termasuk area supply-nya agak di atas itu bisa kena rejection. Jadi either di sini or little bit di atasnya baru kemudian dia reject lagi ke bawah. Oke. Nah, ini jadi adalah kondisi yang saat ini saya pribadi lagi pantau ya, lagi perhatikan. Ini by the way, oh di sini. Oke, jadi ini adalah kondisi yang saya pribadi sedang perhatikan, terutama si inverse V formation ini. Jadi expect harga bisa koreksi dulu sampai ke 24, mungkin 24.400 atau 24.500, and then you will see another rejection. Dan kondisi ini biasanya yang kita bilang dengan kondisi salah lagi. Oke, teman-teman sebentar ya. So ini adalah kondisi yang dinamakan dengan A, and then possible nantinya jadi B, and then possible jadi C ya. Jadi kita ngelihat nanti prosesnya ABC. Bisa jadi istilah koreksinya lebih jauh gitu. Dan kalau memang kita mengacu pada time frame ya yang lebih besar seperti di 4 jam sendiri,
ya saya sih personally meyakini bahwa posisi kita itu demand-nya karena strongnya di bawah, jadi koreksinya tuh bahkan bisa sampai jauh ke bawah tapi nanti bisa mantul lagi gitu ya. Jadi untuk sementara ini kalau saya sih udah ngelihat reaksi sellers kayak gini, teman-teman kalau misalkan memang mau mencari peluang short ya silakan, yang penting money managementnya diatur, karena memang kalau kita mengacu pada time frame yang lebih besar seperti di sini, kalau kita lihat ya time frame 4 jam aja menunjukkan bahwa ibaratnya kita masih punya EMA 21 nih di bawah sini ya, dan EMA 21 ini kan masih memberikan peluang untuk menjadi area support untuk si Bitcoin sendiri. Jadi kalau misalkan dia ketahan di EMA 21 itu ya mungkin possible aja ya, ibaratnya harganya nanti bisa mantul lagi gitu, dan mantulnya ini ya mungkin untuk mencari lower high aja, or maybe this one is the higher low. Oke, but karena kita lihat tadi ada data, kemudian kita lihat juga dari sentimen, istilahnya market sebenarnya masih belum begitu bagus. Jadi saya pikir apa ya, memang kita perlu antisipasi kan, beberapa hari ini kita ngelihat Bitcoin naik terus di tengah kondisi badai FAD daripada BUSD. Jadi istilahnya ada pertimbangan bahwa para pemain besar itu mungkin lagi mengkonvert mereka punya BUSD untuk dibelikan Bitcoin atau altcoins. Dan in the end kita melihat harganya semakin tinggi, udah dekat resistance, tentu saja akan meningkatkan probabilitas untuk mereka taking profit. Jadi kalau mereka taking profit, nggak heran kalau kita ngelihat ada koreksi terjadi di market. So ya itu dia teman-teman ya untuk update saya per hari ini. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang oke ya, informasi yang baik. So hopefully ya kita ketemu lagi di next update. God bless everyone. Have a nice day guys. Cheers and bye bye.